guys, welcome back to my channel. So, welcome to my channel at Regina Sinaga. Oke, jadi hari ini aku tuh pengen ngebahas tentang bagaimana caranya kita milih judul skripsi. Nah, berhubung aku tuh anak farmasi dan kebetulan aku puji Tuhan juga udah selesai di tahun ini baru beberapa minggu yang lalu. Kebetulan aku lulus di S1 farmasi, jadi untuk video-video kedepannya aku juga bakal lebih fokus ke bidang studi farmasi. Untuk judul skripsi itu menurut aku dari pribadi kita masing-masing. Yang pertama, kalian tuh harus tahu minat atau bakat kalian. Jadi kalau aku tuh dulu ngambilnya kimia bahan alam. Jadi untuk skripsi di farmasi tuh banyak banget topik-topik atau bidang-bidang yang ingin kita pilih. Jadi waktu aku mau isi form untuk pengajuan skripsi itu ada banyak banget topik-topiknya. Nah, itu di kimia bahan alam, ada mikrobiologi, ada farmasi klinis, ada biologi seluler, atau juga ada yang berhubungan dengan manajemen farmasi misalnya, ataupun juga berbagai bidang yang lain. Nah, itu tergantung. Tapi kalau di kampus aku salah satu atau contoh-contohnya seperti itu, tapi nggak tahu kalau di kampus kalian. Untuk kalian, minat atau bakat kalian tuh kalian mau kemana gitu. Misalnya kalian nanti sehabis kuliah kalian mau menjadi apa, dosen, ataupun kalian mau bekerja di instalasi farmasi di rumah sakit, atau hanya di apotek, atau membangun perusahaan obat misalnya, atau di PBF misalnya, atau di industri misalnya. Itu kalian harus lihat juga. Jadi poin pentingnya adalah minat kalian itu untuk saat ini, kalian itu menyukai apa. Kira-kira dalam selama kalian berkuliah, kalian tuh suka mata kuliah apa sih gitu. Kalian tuh ya aku tuh minat sama yang ini loh kak, walaupun sebenarnya ini susah, tapi itu menantang saya tuh untuk bisa. Nah, itu merupakan minat kalian yang sebenarnya kalian tuh ngerasa kayaknya tuh aku tuh nggak bisa apa-apa loh kak, aku bingung, aku nggak jago di mata kuliah 1 atau 2 atau 3 atau mata kuliah manapun, aku tuh sebenarnya nggak jago. Nah, yang perlu kalian lihat adalah kita nggak butuh orang pintar ya. Di sini kita butuh tuh orang yang berusaha. Jadi orang yang bisa menyelesaikan skripsi bukan cuma orang yang pintar, tapi orang yang berusaha. Kalau di apotek atau jadi apoteker, otomatis kan skripsi kalian itu yang berbau farmasi klinis, agar bisa menunjang ilmu atau soft skill kalian untuk profesi atau pekerjaan kalian di masa mendatang. Nah, seperti itu. Selanjutnya, yang kedua adalah kalian harus melihat ke kemampuan atau keahlian dosen pembimbing kalian. Nah, ini penting juga nih. Dia memilih dosen pembimbing, ya kan? Kalian memilih dan kalian dapatnya misalnya dosen yang keahlian bidangnya di kimia bahan alam atau keahliannya di farmasi klinis, tetapi minat kalian tuh sebenarnya tidak di situ. Misalnya saya mengambil dosen A dan dia adalah dosen yang bidang keahliannya farmasi klinis misalnya, tetapi passion saya tuh di kimia bahan alam. Nah, itu kalian nggak bisa klop dan kalian nggak bisa nyatu. Jadi apa yang dosen kalian bicarakan ke kalian nggak nyatu. Kalian nggak bakal enjoy skripsi kalian kalau kalian tidak mengerti apa yang di dalam. Sesuaikan sama keahlian dosen pembimbing kalian. Beliau bisa memberikan referensi lebih atau buku-buku yang dapat menunjang tentang skripsi kalian, dan beliau juga lebih paham bagaimana caranya untuk membentuk skripsi kalian itu mudah dibaca dan bisa berbau saintifik atau yang berhubungan dengan bidang kalian. Ketika misalnya saya ngambil waktu itu kimia bahan alam, dan ketika puji Tuhan juga dapat dosen yang peminatan atau bidang kaliannya sama, beliau akan menyampaikan hal-hal yang umum atau mendasar tentang skripsi kalian dulu, yang sebenarnya kalian tuh gak kepikiran, oh seperti ini ya, atau oh seperti ini ya. Dia akan menjelaskan lebih detail dan lebih spesifik. Disitulah letak poin penting atau poin plus kalian ketika kalian mendapatkan dosen yang klop sama kalian. Selanjutnya,
ketika kalian udah buntu banget, kalian gak tahu minat kalian apa, kalian juga misalnya ketika kalian memilih dosen, baru milih dosen pembimbing aja udah bingung, atau ketika sudah dipilihkan dari fakultas dosen pembimbingnya ini kalian juga bingung, pokoknya masih bingung, kalian butuh menelusuri web-web atau jurnal-jurnal di internet, atau kalian bisa datang ke perpustakaan kampus kalian. Nah, kalian bisa lihat situ, kalian buka-buka aja. Kalau saya kan farmasi, buka di bagian farmasi. Nah, kalian lihat di situ, lihat dari judulnya. Jadi kalian kalau saya itu lebih banyak di via internet, dan saya melihat dari judul-judulnya. Jadi kita harus telaah dulu judulnya. Saya saranin kalian buka ke jurnal internasional, karena sebenarnya saya nggak bilang jurnal Indonesia jelek, enggak, karena seperti ini, jurnal Indonesia ketika kalian menggunakannya sebagai judul ataupun isinya juga kalian samakan, otomatis kalian hanya mengcopy paste. Dalam artian jurnal kalian atau skripsi kalian itu beda tipis sama jurnal yang si A. Misalnya kalian lihat dari jurnal di Indonesia, dari pengarangnya A, kalian copy, ibaratnya bukan copy ya, kalian itu mengikuti atau mengambil judul yang dimodifikasi sedikit. Nah, itu jatuhnya kalian mirip, dan untuk dosen pembimbing pasti mereka akan bilang itu biasa aja, itu basi. Karena apa? Kalian cuma beda tipis, atau kalian cuma bisa mengubah judul skripsinya dengan sampel kalian, nah agar terlihat beda, tapi itu sama sekali tidak menarik bagi dosen pembimbing seperti itu. Jadi yang harus kalian lakukan adalah kalian lihat di jurnal-jurnal internasional, ini ada banyak, ada PubMed, ada Science Direct, dan paling dasar ada di Google Scholar juga, ada Elsevier juga, ada yang berbayar Scopus, dan banyak jurnal lainnya. Nah, kalian bisa baca di situ, kalian telah dari judulnya, menarik nggak? Kalian harus lihat ke isinya. Kalau saya menelaah satu referensi ataupun jurnal atau riset tertentu, saya pertama akan baca dari abstrak. Skripsi ataupun jurnal-jurnal internasional pasti punya abstrak. Kalian bisa baca di situ. Ketika abstraknya menarik, langsung saya pindah ke bagian metodologinya. Dan kalau saya masih agak bingung, saya pindah ke hasil untuk melihat, oh ini apa sih yang didapat sebenarnya, apa sih dari riset ini mereka menemukan apa. Nah, itu kalian harus telah dulu isinya. Ketika kalian sudah mendapatkan jurnal yang menurut kalian itu menarik, isinya pun juga jelas, kalian bisa mengambil itu atau mengutip itu ke dalam skripsi kalian, dan kalian tinggal memodifikasi itu sesuai dengan bidang kalian. Misalnya seperti ini, saya kimia bahan alam, saya akan mencari tentang jurnal-jurnal tentang kimia bahan alam. Misalnya isolasi senyawa A dari tumbuhan A, tapi saya mengubahnya menjadi isolasi senyawa B dengan spesies B menggunakan metode apa. Nah, seperti itu. Jadi terlihat lebih menarik dan judulnya tuh lebih spesifik. Nah, yang perlu kalian ketahui adalah ketika kalian membaca, kalian perbanyak membaca, kalian memperluas pikiran kalian, atau kalian tuh akhirnya open minded. Kalian bisa lihat dari skripsi orang-orang ini, saya bisa menarik satu benang merah yang akan saya jadikan judul baru atau judul skripsi saya yang bisa berguna untuk penelitian selanjutnya, ataupun kalian bisa menemukan atau membuat judul baru tersendiri seperti itu. Jadi ketika kalian sudah mendapatkan pikiran atau mindset yang baru, kalian udah gak perlu khawatir lagi gitu. Yang pertama, kalian harus tahu minat atau bakat kalian di mana, dan kalian juga untuk kedepannya prospek kalian kerja tuh mau di mana disesuaikan. Yang kedua, sesuaikan dengan keahlian atau bidang ilmu dari dosen pembimbing kalian. Selanjutnya yang ketiga, kalian perbanyak membaca atau perbanyak browsing, searching di jurnal-jurnal atau di web-web di internet, baik internasional maupun nasional. Dan kalian juga harus sering berkunjung ke perpustakaan untuk membaca ya guys. Sekian dulu
video saya hari ini. Dan untuk next video kalian bisa komen di bawah kalian mau aku ngomongin apa. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Thank you semuanya.